Ya, baiklah anak-anak, Ibu mau bertanya nih. Kita memasuki semester berapa? Bagaimana perasaan kalian waktu pembelajaran sama Ibu di semester ke-1? Apalagi? Alhamdulillah. Nah, kalau senang, seru, pasti ada satu lagi sisi yang lainnya. Sekarang Ibu mau bertanya, kelebihan sama kekurangan di semester 1 itu apa? Ibu pengen tahu. Kalau bisa, kalian tuangkan di kertas satu lembar ya. Tuliskan kekurangannya dan kelebihannya pada saat pembelajaran di semester 1. Ya. Lalu, nih, Ibu pengen tahu keinginan kalian di semester 2 pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan. Baiklah. Apalagi? Baiklah kalau begitu ya. Terima kasih anak-anak untuk sarannya dan apa sih namanya? Perasaan kalian ya untuk belajar sama Ibu waktu semester 1. Di semester 2 ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas apa yang kalian inginkan di pembelajaran semester 2 ini? Misalnya, keyakinan kelasnya di kelas tidak boleh berkata kasar, atau di kelas tidak boleh makan sambil belajar, misalnya. Atau apalagi, tidak boleh saling membuli, menghina sesama teman. Boleh, silahkan. Kalian tuangkan masing-masing di kertas nanti yang Ibu bagikan ke kalian. Nanti kalian tuliskan keyakinan apa yang kalian inginkan di kelas untuk pembelajaran di semester 2 ini. Oke? Semangat? Ayo guys, kembali lagi bersama Awas guys, nanti kena kamera. Jangan halangin. Kamu pencet, dipencet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru dan Ibu Guru beserta orang tua yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya di sini. Di sini saya akan memaparkan, mensosialisasikan tentang budaya positif. Kebetulan saya ditugaskan di CGP ini untuk mensosialisasikan budaya positif dalam modul 1.4 aksi nyata. Silakan mohon Pak Ridwan dibantu untuk Yang pertama di sini ya Bu, disiplin positif. Mungkin tidak asing lagi di telinga Ibu Bapak, disiplin. Apakah di sekolah Ibu Bapak telah menerapkan disiplin? Sudah. Iya, tentunya sudah diterapkan disiplin. Nah, di sini disiplin tidak sama dengan hukuman ya. Ya Pak, Bu. Ada pengertiannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikirannya,
Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sekolah kita telah menerapkan disiplin. Langkah yang pertama itu, pasti kita disiplin itu dari diri kita sendiri. Ya Bu, sebelum menerapkan ke anak, kita harus mendisiplinkan diri sendiri dulu. Kemudian dituangkan kepada anak. Nah, langkah di sini agar anak bisa mengikuti disiplin itu dengan ikhlas hatinya. Jadi di sini mereka disiplin datang tepat waktu, terus memakai seragam yang rapi. Itu karena mereka sudah menerapkan disiplin di dirinya sendiri, sudah memahaminya, bukan karena mereka takut akan dihukum. Biasanya yang kita temukan di sekolah seperti itu ya Bu, datang terlambat. Karena di diri anak itu, aku takut, saya takut dihukum sama gurunya. Nah, bagaimana kita tugasnya mendisiplinkan anak dengan cara memerdekakannya. Jadi tidak anak ke anak itu tidak ada merasa dirinya saya takut. Jadi saya mengikuti disiplin peraturan yang ada di sekolah. Tetapi kita harus menanamkan disiplin itu kepada anak didik kita. Mungkin seperti itu. Slide selanjutnya, Pak Ridwan. Poin yang kedua, di sini ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kita bahas satu persatu nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sekolah kita itu, kita masih kurikulum campur ya Bu ya. Masih kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu lebih mendalami kepada profil pelajar Pancasila. Yang diantaranya ada yang poin pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin secara tidak langsung sebelum kita mengenal kurikulum merdeka, kita itu sebetulnya sudah melaksanakannya. Ya, salah satunya apa? Contohnya, berdoa sebelum belajar dan mengakhirinya pun dengan berdoa juga. Itu kita sudah melaksanakannya. Selain itu, dan berakhlak mulia. Anak di sini berakhlak mulia. Salah satu contohnya yang sudah kita terapkan apa coba dulu? Salah satu bukti anak-anak yang telah diterapkan berakhlak mulia, menghormati guru dan teman sejawatnya juga. Nah, alhamdulillah kita sudah menerapkannya juga. Poin yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah, di sini kita sebagai guru harus dapat menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Ya Bu ya. Nah, selain nilai kebajikan, di sini juga ada keyakinan kelas. Coba saya mau tanya ke Bapak Ibu di sekolah ini, apakah telah melaksanakan keyakinan kelas? Iya, mungkin ada yang sebagian sudah melakukan, ada pun yang belum ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu keyakinan kelas, ya seperti itu. Keyakinan kelas itu kita terapkan di kelas kita masing-masing dengan cara kita membuat peraturan. Peraturan siapa Bu di kelas? Di kelas kita ada siapa saja? Ada siswa, ada guru. Nah, kita membuat keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, dilaksanakan juga oleh siswa juga. Kemudian kita membuat suatu komitmen. Jika anak melanggar peraturan yang mereka buat itu, mereka akan melaksanakan komitmen itu. Contohnya nih, kita ambil dari satu kelas itu misalnya 30 siswa. Kita membuat keyakinan kelas nih. Apa saja yang akan kita terapkan? Mungkin dari 30 anak itu akan ada yang menuliskan tidak boleh berantem, harus tepat waktu,
menjaga kebersihan kelas. Nah, setelah anak membuat keyakinan kelas, baru diterapkan juga. Anak-anak juga melakukannya apa yang telah mereka buat keyakinannya. Nah, jika di antara anak-anaknya melanggar, otomatis berarti mereka melakukan apa? Kalau kesalahan. Nah, kesalahan itu mereka membuat komitmen jika melakukan kesalahan, mereka harus menerima konsekuensinya yang telah mereka buat. Mungkin seperti itu ya. Lanjut Pak Ridwan. Di sini ada posisi kontrol. Kita sebagai guru, sebagai pendidik ya Bu ya. Di sini kita mempunyai 5 poin yang harus, maksudnya yang kita harus terapkan. Kita lebih condong kemana nih? Di sini ada pemberi hukuman. Yang keduanya pembuat rasa bersalah. Poin yang ketiganya teman, pemantau, yang terakhir manajer. Pengertian dari pemberi hukuman. Saya mau bertanya dulu sebelumnya. Apakah Ibu pernah memberi hukuman kepada siswa yang berbuat kesalahan? Sering ya? Iya, contohnya apa nih? Silakan. Contohnya apa? Membuat kesalahan anak. Contohnya kalau anak berkata kasar. Iya. Kita ambil satu contohnya, ada anak yang berbuat kasar, berkata kasar kepada temannya. Terus kita sebagai pemberi hukuman, kamu berkata kasar, push up 10 kali. Itu adalah salah satu contoh posisi kontrol pemberi hukuman. Ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya membuat rasa bersalah itu kita ke anak itu seakan-akan anak itu, oh kasihan ya guru kita, karena kita berucapnya apa, posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Tuh kan, ibu jadi sedih kalau kamu kelakuan kamu seperti ini di kelas. Jadi si anak itu, ah iya ya. Apakah itu akan membangun anak untuk merubah sikapnya? Bisa saja, tetapi kita ada di sini posisi kontrol yang lainnya. Nah, sebagai teman nih, teman biasanya kita berucapnya gimana nih? Kenapa kamu siangan? Ah, kamu seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol secara teman, ya. Kemudian pemantau. Pemantau di sini, misalnya kita memantau salah satu anak. Kamu sudah mengerjakan PR? Kenapa kamu kesiangan? Tetapi tidak memberikan solusinya. Jadi hanya memberikan pemantau aja, memperhatikan anaknya. Kenapa kamu kesiangan aja? Kenapa kamu tidak selalu mengerjakan PR? Seperti itu. Yang terakhir manajer. Nah, manajer di sini berarti lebih kebanyakan dari posisi kontrol itu pemberi hukuman, pembuat menjadi teman, pemantau itu ada juga di manajer. Ya. Nah, mungkin kepada anaknya kita secara manajer itu bertanya kepada anak, memberikan solusinya, sarannya, permasalahan anaknya apa, lalu kita memberikan solusinya juga kepada anak. Mungkin seperti itu ya. Lanjut Pak. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak itu ada 5, Bu ya, Pak. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Poin yang ke-1 bertahan hidup. Bertahan hidup di sini mungkin bukan mungkin ya. Anak-anak itu membutuhkan makanan, minum, tempat tinggal yang layak untuk mereka miliki. Itu termasuk bertahan hidup, ya. Yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kita sudah memberikan rasa kasih sayang kepada anak di kelas? Nah, kita itu harus memberikan rasa kasih sayang itu, anak itu sampai dapat bisa merasakannya. Jika mereka melakukan kesalahan, terus kita berikan ke anak itu sharing ya, sharing, sehingga anak itu mempunyai rasa diterima walau mereka itu sudah melakukan kesalahan. Kadang anak yang sudah mempunyai kesalahan itu besoknya gak mau sekolah, takut dibully sama temennya. Nah, bagaimana nih kita merangkul anak itu?
Bisa saja dengan memberikan rasa kasih sayang kepada anak, mau di rumah maupun di sekolah. Mungkin seperti itu. Lalu penguasaan. Setelah anak-anak sudah memiliki rasa kasih sayang dari gurunya maupun dari orang tuanya di rumah, mereka itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Di saat kita memberikan materi pembelajaran di sekolah, mereka itu jadi semakin semangat nih. Saya udah bisa, Bu. Saya ingin memperlihatkan bahwa saya lebih dari teman-temannya. Seperti itu. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti anak-anak itu bebas melakukan hal apa yang mereka inginkan secara bebas. Tetapi kita di sini sebagai guru harus juga menuntun apa yang mereka inginkan. Kebebasan di sini anak itu bisa memberikan apa sih maksudnya? Mengutarakan pendapatnya, memberikan saran saat pembelajaran dan seperti yang lainnya. Kemudian di sini kesenangan. Pertanyaannya, apakah setelah kebutuhan dasar yang mereka dapatkan itu mereka menjadi senang? Menjadi senang nggak kira-kira menurut Ibu? Senang, ya menjadi senang karena kebutuhan bertahan hidupnya sudah dapat, kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya juga sudah, penguasaan dirinya sudah juga, kebebasan yang dilakukan di sekolah mereka sudah merasakannya, dan akhirnya mereka mendapatkan kesenangan mengikuti pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk memecahkan suatu masalah yang anak-anak dapati. Apakah di sini saya mau bertanya dulu kepada ibu bapak dan orang tua. Jika anak membuat masalah nih, apa hal yang pertama yang ibu lakukan biasanya? Langsung dimarahi ya? Iya, tanpa menanyakan dulu alasannya. Iya, langsung aja secara spontan. Kenapa kamu mendapatkan nilai jelek? Tanpa menanyakan dulu keadaan anaknya seperti apa, kondisi keadaannya. Nah, setelah ibu mengenal segitiga restitusi ini, langkah yang harus diambil jika menemukan anak mempunyai masalah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Ini salah satu contoh dari menstabilkan identitas. Kita ambil satu kasus, anak itu terlambat ke sekolah. Mungkin ibu telah mengalami ya anak-anaknya yang datang terlambat. Pernah nggak? Pernah. Yang biasa kita lakukan, kenapa kesangan? Sok masuk. Nah, setelah ibu mengenal segitiga restitusi, kita ambil langkah yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti ini. Anak terlambat, silahkan ikuti dulu pelajarannya. Silahkan, Bu maaf, misalnya anaknya, Bu maaf saya terlambat. Oh iya silahkan, sok boleh duduk ikuti pelajaran. Silahkan mengikuti pelajaran dulu. Lalu setelah itu anak itu panggil. Setelah dipanggil, kita baru bertanya kepada anak itu, kenapa kamu kesiangan? Iya Bu, karena malam saya main HP, jadi saya bangunnya kesiangan. Nah, lalu kita menstabilkan dulu. Ibu juga pernah kok kayak kamu malam-malam main HP, terus bangunnya kesiangan. Itu hal manusiawi. Semua juga pasti mengalaminya. Otomatis perasaan anak setelah digitukan bagaimana? Senang ya, yang tadinya takut dimarahin. Tapi kita menstabilkan dulu anaknya. Lalu kita naik ke validasi tindakan yang salah. Kita bertanya lagi, kamu tahu tidak kejadian kamu datang ke sekolah terlambat itu perbuatan yang salah? Iya Bu, salah. Lalu kita bertanya lagi,
sebaiknya nih, bagaimana nanti untuk kedepannya kalau kamu datang harus tepat waktu agar tidak kesiangan lagi. Kita mencari solusinya bersama. Ya Bu, mungkin besok saya tidak akan kesiangan. Nah, itu adalah termasuk validasi tindakan yang salah. Setelah kita menanyakan kesalahannya, kita cari solusinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Baru kita tanyakan, menurut kamu nih tindakan tadi yang kamu lakukan datang terlambat, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Sebelumnya nih, misalnya kita membuat kesepakatan kelasnya tidak boleh datang terlambat. Pasti anak menjawab, tidak Bu, tidak sesuai. Nah, kalau gitu, apa yang harus kamu lakukan? Kalau sudah tidak sesuai, ya mungkin Bu saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu kita kepada anak memberikan kalimatnya, ya mudah-mudahan untuk kedepannya kamu akan menjadi anak yang lebih baik lagi, yang bisa disiplin lagi. Nah mungkin seperti itu. Menurut Ibu Bapak nih, jika kita melaksanakan segitiga restitusi kepada anak, bagaimana perasaan? Senang ya, walaupun mereka sudah mengakui kesalahannya, tetapi tidak langsung menerima hukumannya. Justru mereka itu mendapatkan ketenangan hatinya, lalu diberikan solusinya seperti apa agar tidak terjadi lagi. Mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya Pak Ridwan. Ya, mungkin sampai sini dulu apa yang akan ditanyakan Bapak Ibu mengenai materi yang telah saya sampaikan, atau akan memberikan sanggahan atau saran, silakan. Ya, silakan Bu Nisa. Ya. Ya, terima kasih Bu Vita atas kesempatannya. Alhamdulillah setelah saya mendapat pembahasan dari Bu Vita, ternyata selama saya ngajar itu ada kesalahan gitu ya, belum sepenuhnya benar. Jadi materi ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran saya di kelas, juga mungkin untuk guru-guru yang lainnya akan menjadi sesuatu yang baru dan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Vita ya. Sekian Bu Vita. Terima kasih Bu Nisa. Alhamdulillah di penghujung akhir ini kepada Ibu Bapak Guru yang telah menanggapi saya memberikan materi yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kedepannya kita akan memajukan pendidikan di sekolah kita ya Bu ya, agar lebih baik lagi dan lebih baik. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.